أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Syafi'i yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita tersebut, yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan oleh Allah, kesempatan untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan mengerjakan salat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis riwayat Muslim bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang dapat menghapus kesalahan atau dosa dan mengangkat derajat di sisi Allah Azza wa Jal? Qalu, mereka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami mau. Amal apa itu yang bisa menghapus dosa kesalahan dan mengangkat derajat? Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, di hadis yang ke-251 ini, dengan 3 amalan. Amalan yang pertama, kata Nabi, isbaghul wudu'i alal makarih, menyempurnakan wudhu di saat yang sulit, berwudhu pada kondisi yang sulit. Misalnya berwudhu pada saat kondisi sakit, atau berwudhu pada kondisi musim dingin, berwudhu saat kondisi yang sulit.
Sebenarnya dia dibenarkan untuk melakukan tayamum, namun dia tetap memilih air sebagai bersuci untuk berwudu. Maka ini menghapus dosa kesalahan, mengangkat derajat. Yang kedua kata Nabi, wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Dan yang terakhir kata Nabi, wantidarus shalah ba'da shalah, wantidarus sholati ba'da shalah, menunggu salat setelah salat, menunggu salat fardu setelah salat fardu, terutama 2 salat fardu yang waktunya berdekatan, sebagaimana yang kita lakukan malam hari ini, menunggu salat isya setelah salat maghrib. Mudah-mudahan kita yang ada di majelis ini termasuk hamba-hamba Allah yang Nabi sebutkan di dalam hadis beliau tersebut. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah mengangkat derajat kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini saya diminta untuk menggantikan Ustadz Isa hafizahullah ta'ala. Beliau uzur syar'i. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan pada uzur beliau. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini topik yang akan kami angkat ke permukaan karena sifatnya insidentil, tematik, tidak berkesinambungan. Kami angkat judul menggapai solawat Allah dan solawat malaikat. Menggapai solawat Allah dan solawat malaikat. Berangkat dari sebuah firman Allah Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Dan saya yakin di antara para jamaah sekalian, minimal ayat ini familiar di telinga kita. Bahkan saya yakin di antara kita sudah pada hafal ayat ini. Berangkat dari ayat ini di surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat yang ke-56, tentang solawat Allah dan solawat malaikat. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan murotalnya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bersolawat untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Nabi. Mungkin kita di dalam hati bertanya, bukankah Nabi itu banyak? Bukankah jumlah Nabi itu ribuan? Bahkan dalam satu riwayat dikatakan tidak kurang dari 120.000 Nabi. Jumlah Rasul tidak kurang dari 300 Rasul. Lalu Nabi siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Yang Allah bersolawat, malaikat bersolawat untuk Nabi. Jawabannya cuma satu Bapak Ibu sekalian, tidak lain dan tidak bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya, karena ternyata Nabi kita ini istimewa di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memanggil Nabi kita dengan namanya, nggak ada. Allah tidak pernah memanggil Nabi kita dengan langsung namanya. Selalu Allah memanggil nama gelarnya. Tidak ada, Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan dalam Al-Quran Allah memanggil Ya Muhammad. Nggak ada. Tetapi Allah memanggil Nabi kita selalu dengan panggilan gelar. Ya ayyuhan Nabi. Surat Al-Ahzab ayat 1. Ittaqillah
hai Nabi bertakwalah kepada Allah. Surat Al-Maidah, ya ayyuhar rasul, wahai Rasul. Nggak ada dalam Al-Quran ya Muhammad, nggak ada. Sedangkan Nabi lain dipanggil dengan namanya, ya Isa bin Maryam, ya Zakaria, ya Yahya, ya Dawud, ya Ibrahim, ya Musa. Semua dengan namanya. Nabi kita dengan gelarnya. Istimewa Nabi kita di dalam Al-Quran. Mungkin kita dalam hati bertanya lagi, berkata, bukankah dalam Al-Quran ada kata Muhammad? Benar. Tetapi Allah lanjutkan ayatnya dengan gelarnya. Surat Al-Fat, Muhammad, betul belakangnya ada Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad itu utusan Allah. Istimewa Nabi kita. Kembali ke materi kita. Berarti Allah bersolawat, malaikat bersolawat kepada Nabi. Saya hanya menitik beratkan yang ini saja Bapak Ibu sekalian. Saya tidak melanjutkan yang ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Lalu muncul pertanyaan dalam hati kita, memangnya apa maknanya Allah bersolawat, malaikat bersolawat untuk Nabi? Bapak Ibu lihat, di dalam Al-Quran terjemahan Depak itu selalu dikatakan, bisa dicek nanti, kalau solawat itu datangnya dari Allah, solawat Allah itu selalu diartikan Allah memberi rahmat. Kalau solawat itu datang dari malaikat, selalu diartikan malaikat memohonkan ampunan kepada Allah untuk Nabi. Maaf, ini kurang tepat. Lalu yang tepat bagaimana? Yang dimaksud dengan solawat Allah adalah Allah memuji, memberikan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengarkan perkataan Imam Abul Aliyah. Disebutkan salatullahi sana'uhu alaihi indal malaikah. Salawat itu kalau dari Allah, maksudnya pujian Allah untuk Nabi di sisi para malaikat-malaikatnya. Masya Allah. Lalu dilanjutkan oleh Abul Aliyah, wassalatul malaika ad-du'a. Sedangkan kalau salawat itu dari malaikat, maknanya malaikat memohonkan doa ampunan untuk Nabi kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu mohon maaf ini, salawat Allah itu lebih tinggi kedudukannya ketimbang rahmat. Loh kok bisa? Iya, saya ulang. Salawat Allah, pujian Allah itu kedudukannya lebih tinggi dari rahmatnya Allah. Mana dalilnya? Mari kita lihat sebagaimana di dalam disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarhul Mumti' di juz yang ketiga halaman 163. Beliau mengatakan rahimahullah, solawat Allah lebih tinggi daripada rahmat Allah. Dalilnya Allah berfirman, ada ayatnya ternyata. Mari kita dengarkan surat Al-Baqarah. Saya yakin Bapak Ibu juga pada hafal ayat ini. Al-Baqarah surat yang kedua, ayat yang ke-156 dan 157. Intinya itu di ayat 157. Intinya di situ. Lihat nanti terjemahannya, teksnya Bapak Ibu sekalian. Jadi solawat dikedepankan, rahmat setelahnya. Allah menyebut solawat dulu baru rahmat. Berarti solawat tingkatannya lebih tinggi daripada rahmat. Mari kita dengarkan murotalnya. Allah berfirman, Al-Baqarah 156 dan 157. Allah Ta'ala berfirman, poinnya, Allah Ta'ala berfirman di ayat 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Lalu ayat 157-nya saya bacakan terjemahannya depak. Kita lihat, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Maka salah ini, perlu dikoreksi. Lalu yang benar, mereka itulah yang memperoleh solawat dari Rabb mereka dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Solawat dikedepankan daripada rahmat. Maka sekarang pertanyaannya adalah, apakah orang-orang yang mendapatkan solawat Allah, pujian dari Allah, dan solawat malaikat, doa ampunan dari malaikat hanya untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Jawabannya adalah tidak, Bapak Ibu. Ternyata ada beberapa golongan manusia. Ya, ini yang mau saya sampaikan malam hari ini. Ada beberapa tipe manusia, golongan manusia yang mendapatkan solawat Allah, dipuji oleh Allah, dan solawat malaikat, didoakan ampunan oleh para malaikat. Dan tentunya doa malaikat tidak mungkin meleset. Kenapa? Karena malaikat satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang tidak pandai berbuat maksiat, malaikat. Sedangkan beda dengan manusia, beda dengan jin, beda dengan syaitan. Mari kita dengarkan siapa saja kelompok manusia yang mendapatkan solawat Allah, solawat malaikat, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya, dan didoakan ampunan oleh para malaikat kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang suka mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Orang yang suka mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Mari kita dengarkan hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 81 dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta namla fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna muallimin nasi al-khairah." Kata Nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya, seluruh penghuni langit, seluruh penghuni bumi, semut-semut yang ada di lubangnya, ikan-ikan besar yang ada di lautan, bersolawat untuk mereka yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Yang namanya mengajarkan kebaikan kepada orang lain tidak harus bergelar LC, Bapak Ibu. Tidak harus lulusan Madinah. Tidak harus lulusan Lipia. Mereka yang mengajarkan kebaikan orang lain bisa siapa saja. Kita sebagai orang tua ajarkan kebaikan kepada anak-anak kita yang sederhana, nggak usah yang terlalu tinggi. Nak, Rasul itu nak, kalau memakai sandal dimulai kaki kanan, melepas sandal kaki kiri, masuk masjid kaki kanan, keluar toilet kaki kanan. Nabi kalau menyisiri rambut dimulai dari rambut sebelah kanan. Bahkan Nabi ketika memakai celak pada saat beliau sebelum tidur dimulai dari mata sebelah kanan. Nabi bersiwak pun menggunakan siwak dimulai dari gigi arah sebelah kanan, semuanya kanan. Melambaikan ke Hajar Aswad, memulai tawaf, Bismillahi Allahu Akbar, tangan kanan. Mengakhiri sholat salam, kanan. Imam berpindah dari tempat duduknya setelah istighfar dan membaca Allahumma antas salam, menghadap ke makmum dari arah kanan. Itu yang Nabi ajarkan, yang simple aja, nggak usah yang muluk-muluk. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan solawat Allah dan solawat para malaikat. Memakai baju tangan kanan, memakai celana kaki kanan, dan seterusnya. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Yang nomor dua sekarang, orang yang mendapatkan solawat Allah dan solawat malaikat. Nah, ini istimewa ini. Yang kedua adalah orang yang ketika sholat berjamaah berada di shaf pertama dan shaf kedua. Dapat semua itu. Maka disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor hadis 491 dari sahabat yang sama, Abu Umamah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal." Qalu
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk saf yang pertama. Mereka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wa ala tsani." Bagaimana untuk saf yang kedua? Nabi menjawab, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk saf pertama. Sahabat tetap tanya, "Wa ala tsani ya Rasulullah." Lalu bagaimana dengan saf kedua? Nabi menjawab, "Wa ala tsani." Saf kedua juga dapat. Mudah-mudahan kita semua juga mendapatkannya. Pasti ibu-ibu yang ada mendengarkan kajian ini bertanya, lalu bagaimana dengan wanita? Bukankah saf terbaik untuk mereka yang paling belakang, saf terburuk untuk mereka kaum wanita yang paling depan? Maka jawabannya kata para alim ulama, sebagaimana kami nukil dari fatwa Syekh bin Baz rahimahullah, bahwasanya hadis ini juga bisa berlaku untuk wanita dengan catatan wanita tersebut, tempat wanita yaitu ada hijab yang syar'i, ada penutup yang syar'i, sehingga keberadaan mereka tidak diketahui oleh laki-laki. Maka wanita yang mendekat dengan hijab sitr atau sutra tersebut berlaku juga sama dengan laki-laki. Oleh karena itu, maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya keutamaan saf pertama dan saf kedua. Anehnya di negeri kita, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, saya bangga berada di negeri ini. Kenapa? Orangnya santun-santun, orangnya baik, Masya Allah. Giliran sholat berjamaah, monggo Pak, maju Pak, silakan. Monggo, jenengan riyen, monggo. Itu kalau dulu di zaman Nabi rebutan, Bapak Ibu. Mereka hampir berkelahi memperebutkan saf pertama. Tapi di negeri kita, Masya Allah, akhlak, Masya Allah, sopan orangnya. Silakan Pak, silakan, monggo, jenengan, monggo Pak, monggo. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, lalu mungkin ada yang bertanya, lah terus kalau kita Ustaz ada di saf yang belakang, bagaimana? Apakah kita tidak mendapatkannya? Mari kita dengarkan orang yang ketiga yang mendapatkan solawat Allah dan solawat malaikat, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat dan didoakan ampunan adalah orang yang ketika sholat berjamaah berada pada posisi saf sebelah kanan. Sebelah kanan saf, kanan kiblat, kanan imam. Itu saf pertama, 2, 3, 4 seterusnya. Sebelah kanan, dapat itu. Mana dalilnya? Hadis Abu Dawud. Dalam kitab Sunan Abu Dawud, hadis nomor 676, bersumber dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf." Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk saf sebelah kanan. Saya pernah menyampaikan kajian seperti ini pada maghrib, pada isya sholat, semua jamaah sebelah kanan. Saya bilang, loh, kenapa ini tidak diisi? Kenapa tidak diisi? Ustaz tadi bilang katanya sebelah kanan. Ya sudah, kita orang milih sebelah kanan. Loh, sebentar, masih ada orang yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Siapa itu? Yaitu orang yang nomor 4. Lah ini. Apa itu yang intinya di sini? Yang nomor 4 ini, orang yang keempat. Siapa mereka? Yang mendapatkan solawat Allah, dipuji oleh Allah. Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Abul Aliyah rahimahullah, solawat kalau dari Allah itu berupa pujian di hadapan para malaikat, dan solawat para malaikat didoakan ampunan. Yang keempat adalah orang yang suka menyambung saf, menutup saf yang lubang ketika sholat berjamaah, mengisi celah-celah kosong dalam saf. Dalilnya, dalil hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dalam Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 501 dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf." Yasiluna as-sufuf. Kata Nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya mengucapkan solawat bagi mereka yang menyambung saf, menutup celah kosong dalam saf.
dapat, sekalipun berada di shaf yang akhir. Asalkan dia menyambung terus, maka dia mendapatkannya. Semoga Allah berikan kepada kita kemuliaan ini, mendapatkan sholawat Allah dan sholawat dari para malaikat. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sekarang karena waktu kita terbatas. Yang kelima, Bapak ibu, orang-orang yang mendapatkan sholawat Allah, dipuji oleh Allah, salawat malaikat, didoakan ampunan oleh malaikat, adalah orang-orang yang memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak membaca salawat kepada Nabi. Dalilnya adalah hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomor hadis 1662, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsirus salata alayya yaumal jumu'ah, fa innahu atani Jibril anifan an rabbih azza wajal." Faqala, kata Nabi, perbanyaklah kalian membaca solawat kepadaku pada hari Jumat. Kenapa? Karena sesungguhnya malaikat Jibril datang menemuiku lalu menyampaikan pesan dari Rabbnya azza wa jalla. Berarti hadis qudsi ini. Apa itu pesan Allah yang disampaikan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, "Ma'alal ardi min muslimin yusalli alaika marratan wahidatan illa sallaitu ana wa malaikati alaihi asyran." Kata Nabi, tidaklah seorang muslim yang ada di muka bumi ini mengucapkan solawat kepadamu Muhammad satu kali bersolawat, melainkan aku, kata Allah, dan malaikat-malaikatku bersolawat untuk orang itu 10 kali. Allahu Akbar. Dipuji oleh Allah 10 kali, didoakan ampunan oleh malaikat 10 kali. Maka perbanyak baca solawat. Dan tentunya Bapak Ibu pasti bertanya, memangnya kapan saja sih kita ini baca solawat? Memang ada tempatnya memang Bapak Ibu. Membaca solawat ini ada kondisi-kondisinya. Di antaranya ya, ini hanya sekedar sekilas saja, saya tidak sebutkan dalil karena menghemat waktu. Saya sebutkan kapan-kapan saja kondisinya kita baca solawat. Yang pertama, ketika duduk tasyahud. Pada saat sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, baca solawat. Yang kedua, ketika sholat jenazah, takbir kedua. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca solawat, takbir ketiga doa untuk mayit. Yang ketiga, kapan baca solawat? Setelah menjawab adzan. La ilaha illallah, maka kita menirukan muadzin, la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Lalu ditambah baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid, baru doa setelah adzan Allahumma robba hadihi da'wati tammah wassolatil qa'imah sampai terakhir alladzi wa'atta. Jadi setelah adzan, menjawab adzan. Yang nomor 4, ketika berdoa, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan dalam riwayat Tirmidzi, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. Doa itu berhenti antara langit dan bumi, nggak bisa naik ke atas, kata Umar radhiyallahu an, sampai seseorang itu membaca solawat kepada nabinya, baru terangkat doanya dan diterima oleh Allah azza wa jalla. Maka sebelum berdoa baca solawat. Lalu kemudian yang kelima, ketika masuk dan keluar masjid, ya Bapak Ibu bisa lihat buku yang ditulis oleh Ustadzuna, Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah ta'ala, kumpulan doa dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa dirujuk di situ. Doa masuk masjid bukan hanya Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ternyata dalam riwayat Ibnu As-Sunni ada tambahan, masuk masjid kaki kanan, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, baru doanya Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Keluar masjid kaki kiri, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik.
Silakan bisa dirujuk di buku tersebut, buku beliau. Lalu kemudian yang keenam, ketika berada Safa Marwah, ketika berada di tempat sa'i, musim umrah atau haji. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah umrah dan haji pada masa-masa yang akan datang. Yang ketujuh, ketika berada di satu majelis sebelum berpisah. Makanya sebelum ditutup kafaratul majelis ada solawat tentunya di situ. Baik, ini yang ketujuh. Nomor 8, ketika nama Nabi disebut. Nama Nabi disebut, baca solawat. Ya, namun tentunya dalam hal ini dengan penuh kesopanan dan penuh adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ketika mendengar nama Nabi disebutkan Allahumma sholli ala Muhammad, lalu kemudian dia mengucapkan dengan nada yang terkesan kurang sopan atau mungkin bisa jadi tidak sopan. Allahumma sholli ala. Saya yakin Anda memanggil istri Anda saja tidak seperti itu. Anda ibu-ibu memanggil suami tidak seperti itu. Yang sopan. Ini Nabi mulia, sebaik-baik ciptaan Allah, manusia terbaik sejagat alam raya. Kurang apa Nabi? Orang paling pemberani, Rasul. Orang paling kuat ibadahnya sampai bengkak kakinya, Rasul. Orang paling banyak beribadah, Rasul. Kurang apa sekarang? Oleh karena itu maka inilah sang suri tauladan kita yang harus kita agungkan tentunya. Jadi harus ada kesopanan menyebut nama beliau. Terus yang ke-9, pada malam Jumat atau hari Jumat. Dan yang terakhir yang nomor 10, kapan membaca solawat itu? Pada kondisi apa? Pada saat kondisi susah, kondisi cemas, terjepit sulit, serta ketika memohon ampunan kepada Allah. Maka saat itulah, yaitu kita memperbanyak membaca solawat. Bahkan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, saya belum baca saja sudah merinding. Sudah merinding, kenapa? Karena disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor hadisnya Bapak Ibu sekalian 1671 insya Allah. Nomor 1600 ya. Sebentar. Di mana disebutkan tentang keutamaan orang-orang yang membaca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil saya cari di sini ya, nomornya berdekatan 1600 sekian. Sambil saya carikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nah ini disebutkan di dalam nomor 1670 1670 dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, yaitu dari sahabat riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Al-Hakim. Ada seorang mengatakan, qala rajul, seseorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in ja'altu salati kullaha alaika. Bagaimana menurut Anda wahai Rasulullah, kalau semua doa-doaku aku berikan semua untuk engkau, semua waktuku aku bacakan sholawat untuk engkau? Maka Nabi menjawab, idzan yakfika Allahu tabaraka wa ta'ala ma ahammaka min dunyaka wa akhiratika. Kata Nabi, kalau memang benar yang kau ucapkan, semua waktumu untuk bersolawat kepadaku, kalau memang begitu, maka Allah tabaraka wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi akan mengabulkan semua yang kau inginkan dari urusan dunia dan urusan akhiratmu. Allahu Akbar. Perbanyak baca solawat. Bahkan yang bikin kita merinding adalah disebutkan di nomor hadis sebelumnya. Kalau tidak salah di nomor 1667. Nah ini yang tadi saya katakan merinding kita kalau mendengar. Riwayat At-Tabrani dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1667. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malakan a'tahu asma'a al-khalaiki. Jadi Nabi mengatakan sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mempunyai malaikat yang diserahkan kepadanya nama-nama manusia sampai hari kiamat. Jadi malaikat ini ditugaskan khusus oleh Allah berada di sisi kubur Nabi.
dan dia diberikan nama seluruh makhluk sampai hari kiamat. Lalu kemudian Nabi mengatakan, tidaklah seseorang hamba yang membaca sholawat kepadaku, niscaya malaikat itu berkata kepadaku, si fulan, fulan bin fulan mengucapkan sholawat kepadamu. Itu lengkap dengan nama bapaknya. Allah. Perbanyak baca sholawat. Kembali ke materi kita ya, tentang sholawat Allah, sholawat malaikat. Berarti ini orang yang keberapa ini? Orang yang terakhir sekarang. Karena tadi dari awal kan, orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, orang yang berada di shaf pertama dan shaf kedua, orang yang berada di shaf sebelah kanan, orang yang suka menyambung shaf. Lalu kemudian yang kelima, orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian berikutnya adalah, ya ini sekarang yang terakhir, orang yang makan di waktu sahur. Makan di waktu sahur. Mana dalilnya? Disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tabrani, Ibnu Hibban dan Ahmad dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1066 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan di waktu sahur. Bagi kita yang terbiasa saum sunnah Senin Kamis, maka kesempatan sangat banyak. Atau saum sunnah yang lainnya, jangan sampai meninggalkan sahur. Sampai-sampai kata Nabi, sekalipun itu seteguk air. Kenapa? Karena sahur ini barokah, mendapatkan sholawat Allah, dipuji oleh Allah, dan didoakan ampunan pelakunya oleh para malaikat kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa ampunan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Inilah orang-orang yang mendapatkan sholawat Allah dan sholawat malaikat. Mungkin di antara kita Bapak Ibu sekalian, maaf, ada yang bertanya terkait dengan memperbanyak baca sholawat kepada Nabi, yaitu di malam Jumat atau hari Jumat. Ada yang mungkin bertanya, bagaimana membaca sholawat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka tentu jawabannya adalah sholawat yang Nabi ajarkan cuma satu Bapak Ibu. Hanya satu, yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah, yang dibaca pada saat kita sholat dengan menyebut nama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ada yang innaka hamidum majidnya 2 kali, ada yang innaka hamidum majidnya 1 kali, ada yang ditambah fil alamina innaka hamidum majid. Ada versi lain, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Intinya adalah sama, hanya beda sedikit versi. Itulah sholawat yang sahih yang Nabi ajarkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, sebelum kami tutup dengan kafaratul majelis, sebelum memasuki waktu adzan untuk sholat isya, mungkin ada waktu, barangkali ada yang mau bertanya. Ada? Tidak ada yang bertanya? Alhamdulillah sudah paham semua. Ya. Sudah. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya sebagai kesimpulan dari apa yang kami sampaikan pada malam hari ini adalah, yang pertama, mari kita bersama-sama mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya amalan-amalan tersebut yang bisa mendatangkan keutamaan sholawat Allah dan sholawat para malaikat. Yang kedua, mari kita berusaha istiqomah. Sedikit kalau istiqomah itu lebih disukai oleh Allah daripada banyak namun dia tinggalkan.
Karena Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah itu tidak bosan memberi pahala. Yang terkena penyakit suka bosenan itu manusia. Allah tidak bosan memberi pahala. Kita yang terkena penyakit suka bosan, jenuh, futur. Oleh karena itu, sedikit yang kita lakukan, kalau ajak, istiqomah, continue, konsisten, maka itu jauh lebih baik daripada banyak setelah itu kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan semua amalan-amalan yang Nabi ajarkan kepada kita semuanya. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.